Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS, dari Gereja Alkitab Allah Esa. Bapak Ibu sekalian, yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di zaman yang serba canggih ini, ya, banyak ya, atau begitu mudahnya ya, orang mengupload ya, ada katanya, kata mereka, pendeta pindah agama. Nah, mereka disebut mualaf, atau dari agama seberang pindah ke, katanya menjadi orang Kristen. Nah, mereka disebut murtadin. Tetapi anehnya, ya, seharusnya ya, kalau mereka itu pindah, ya, baik dari Kristen ke luar maupun dari luar ke Kristen, seharusnya mereka itu bersyukur, ya, seharusnya, ya, kan begitu. Lalu mereka belajar di agama barunya, baik itu yang mualaf maupun murtadin. Ya, mereka bersyukur, lalu mereka belajar agama terus. Bukannya mereka diberi panggung untuk menjelekkan agama sebelumnya, agama yang mereka anut, ya, baik itu mualaf ya, menjelek-jelekan kekristenan, maupun murtadin, menjelek-jelekan agama lama mereka. Itu seharusnya tidak terjadi kalau mereka bersyukur, gitu. Kan begitu seharusnya. Pada saat itu mereka harus langsung belajar tentang agama barunya. Itu kalau disebut agama ya, karena kekristenan itu bukan agama ya, itu iman. Tapi karena memang ya, diharuskan ya oleh pemerintah, ya, nggak apa-apa masuk agama Kristen. Tetapi di dalam Kristen ya, agama Kristen itu banyak denominasi ya, yang bukan Kristen. Yang terbesar adalah penganut Tritunggal, ya kan, Protestan, ya. Di sana ada Advent, karismatik, gitu ya. Itu sebenarnya bukan Kristen, tapi mereka dikelompokkan lah, ya nggak apa-apa. Yang membedakan adalah iman. Siapa yang disembah? Kristen hanya menyembah Yesus, satu-satunya Tuhan Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, dan sampai selama-lamanya. Yang lain itu menyembah Allah Tritunggal. Itu aja. Jadi bedanya di situ ya. Kita kembali. Seharusnya ya, itu para murtadin dan para mualaf itu tidak menjelek-jelekan agama lamanya. Tetapi mereka malah diberi panggung untuk menjelek-jelekan. Akhirnya timbullah konflik-konflik yang begitu merugikan bagi berbangsa dan bernegara. Itu. Nggak perlulah menjelek-jelekannya agama-agama lama itu, nggak usah lah ya. Kristen tidak butuh itu ya. Sekarang kita lihat, kita bahas masalah yang mengenai murtadin ya.
Murtadin adalah orang yang dari luar agama Kristen ke agama Kristen ya. Dan mualaf itu orang yang dari luar ya, yang dari agama Kristen ke agama baru mereka. Ya katakanlah mualaf lah, itulah yang kita bahas lah. Tidak pernah ada ya, orang Kristen, pendeta Kristen ya, tidak pernah ditemukan itu menjadi mualaf, tidak pernah ya. Yang menjadi mualaf itu adalah orang-orang Nasrani ya. Orang-orang penyembah Tritunggal itu yang menjadi mualaf. Orang Kristen tidak pernah ada dan tidak pernah ditemukan. Beda kan? Nah, sekarang kita lihat. Ya, sebelumnya kita toleransi aja. Itulah makanya saya katakan berbeda ya memang nggak apa-apa. Tetapi jangan saling menjelek-jelekan. Itu tidak boleh itu. Ya. Tidak boleh membanding-bandingkan ya agama baru mereka dengan agama lamanya gitu. Tidak boleh. Melainkan mereka harus belajar. Kalau merasa mendapatkan hidayah ya belajarlah agama baru itu dengan tekun, terus belajar. Itu baik. Ya. Itu yang saya maksudkan, ya. Jadi tidak pernah ditemukan orang Kristen yang menjadi mualaf. Ya. Semua mualaf itu berasal dari penyembah Tritunggal. Ya. Seperti yang saya sebutkan tadi, ada Katolik, Ortodok, Protestan, Pentakosta, Karismatik, Advent, dan Mormon. Itu yang menjadi mualaf. Ya. Kenapa mereka menjadi mualaf? Yang pertama, awalnya ya, kan mereka penyembah Tritunggal tuh. Ya, penyembah tiga Allah, ya. Yaitu mereka menolak Yesus Kristus satu-satunya Allah. Seperti terdapat dalam Roma 16 ayat 27. Lalu jadilah mereka pindah agama. Ya karena suatu hal ya. Entah karena perut, entah karena yang lainnya lah ya. Mereka pindah keyakinan. Lalu menjadi mualaf. Gak ada yang berubah. Tadinya mereka menolak Yesus. Sekarang pun juga menolak Yesus sebagai satu-satunya Allah. Enggak, ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, tadinya mengimani Allah yang tidak punya nama. Kan Tritunggal tidak punya nama. Ya, Allahnya. Lalu pindah keyakinan. Ya sama aja. Mengimani Allah yang tanpa nama. Ya. Alkitab mengatakan ya, Allah itu harus punya nama. Namanya Yesus Kristus. 1 Petrus 4 ayat 16. Yudas 1 ayat 25. Yang ketiga, kan dulunya kan tidak dikenal Yesus. Ya. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Dulu itu tidak dikenal Yesus. Waktu mereka masih katanya orang Kristen, padahal penyembah Tritunggal. Itu tidak dikenal Yesus. Sekarang juga tidak. Nah, saya melihatnya dari sudut pandang Alkitab. Saya tidak pernah melihat dari sudut pandang kitab-kitab agama lain. Karena saya tidak mengerti itu dan saya tidak mau membahas itu. Yang keempat, mereka itu tidak punya tiket surga. Kenapa? Tadinya kan nama itu tidak tercatat dalam kitab kehidupan.
yang tercatat dalam kitab kehidupan adalah saat ini ya, adalah penyembah Yesus Kristus, Yesus Allah. Itu. Ya, Wahyu 21 ayat 27. Yang terjadi adalah hanya ganti atribut. Atribut aja. Jadi merubah penampilan. Itu aja. Ya. Tapi iman tidak berubah. Ya. Masih sama pikirannya tumpul. Sebab selubung tidak dibukakan. Dalam 2 Korintus 3 ayat 14. Ya. Yang keenam, dulu menolak Alkitab sebagai satu-satunya kitab suci. Sekarang pun menolak. Ya. Wahyu 20 ayat 12. Jadi nggak ada yang berubah. Yang ketujuh, nasibnya kelak sama. Tempat yang sama di akhir zaman. Terdapat dalam Wahyu 20 ayat 14 dan 15. Ya. Jadi kesimpulannya, mualaf adalah Tritunggal yang ganti penampilan. Jadi penampilannya ganti, imannya tetap sama. Dulu tidak kenal Yesus, sekarang pun juga tidak kenal. Dulu tidak dikenal oleh Yesus, sekarang pun tidak dikenal. Dulu menolak Yesus, gitu. Sekarang pun mereka menolak Yesus. Nggak ada yang berubah. Ya. Jadi mualaf itu adalah Tritunggal yang ganti penampilan. Yang suka membanding-bandingkan gitu, agama lama dengan agama barunya. Itu nggak perlu. Seharusnya nggak perlu. Ya. Padahal mereka sendiri nggak berubah. Untungnya, ya, ada segi untungnya. Kalau mereka ini tidak pindah ke agama yang baru, mereka lalu menjadi pendeta. Ini bahayanya. Sama-sama seperti pendeta Tritunggal, mereka mengajarkan sesuatu yang tidak alkitabiah. Jadi Kristen tidak rugi, ya kan? Nggak rugi, malah untung, gitu. Amin. Jadi nggak usah lah, ya, para murtadin ataupun para mualaf menjelek-jelekan agama lama, nggak perlu. Ya, dan memang nggak usah, begitu ya, nggak usah. Kita toleransi aja, toleransi, gitu. Amin. Baca Alkitab, sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Tuhan Allah yang benar. Maka kita semua akan dibukakan pikiran kita sehingga kita mengerti kitab suci, dan pasti nama kita tercatat dalam kitab kehidupan anak domba. Amin. Shalom.